Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Mulewan dari Salam Analis. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di masa kondisi pandemi COVID ini. Semoga kita semua melaksanakan 3M. Oke, sekarang saya mau sharing tentang ketika kita menggunakan AS, pastikan beberapa hal ini dilakukan. Kenapa? Yuk kita bahas. Nah, ketika kita mau menggunakan AS, kan AS itu butuh yang namanya bahan bakar. Nah, bahan bakarnya itu adalah beberapa gas seperti gas asetilen, nitrous oxide, dan oksigen sebagai oksidannya. Ya. Nah, sekarang apa yang harus dipastikan pada gas-gas berikut? Yang pertama adalah pastikan gas yang kita gunakan grade-nya UHP. Kenapa? UHP adalah kepanjangan dari ultra high pure, di mana ultra high pure itu berarti dia kondisi atau kadar dari gas tersebut itu sebesar 99,99%. Kalau bukan UHP berarti pengotor gasnya tinggi. Jadi suhu optimum pada saat nanti pembakaran di flame itu tidak tercapai. Contoh, kita mau pakai asetilen. Asetilen itu kurang lebih suhu yang diharapkan itu sekitar 2000 derajat Celcius. Ketika kita pakai yang bukan UHP itu pengotornya tinggi, sehingga suhu 2000 derajat Celcius itu tidak akan tercapai, sehingga nanti proses pembakaran atau automasi di burner itu tidak akan optimum. Ya. Nah, jika kita menggunakan kompresor untuk gas oksigen, pastikan di ujung gas kompresor itu sebelum masuk ke instrumen itu menggunakan perangkap uap air, ya. Kenapa? Karena jika uap air masuk ke dalam AAS itu akan merusak alatnya. Karena uap air dari kompresor itu biasanya dia dapat membawa kotoran berupa misalkan debu dari gas, debu dari logam-logam dari tabung si kompresor itu terbawa. Nah, sehingga nanti akan membuat pengotor dalam pembakaran, sehingga nanti di burnernya itu tertinggal menjadi jelaga ataupun menurunkan suhu optimum sehingga suhunya itu tidak tercapai gitu ya. Nah, terus perhatikan juga keran gasnya itu atau yang dinamakan dengan regulator ya. Perhatikan juga regulator gas dari gas asetilen, nitrous oxide itu ada pengontrolnya dua ya, dimana kalau yang sebelah kiri ini tekanan yang akan kita berikan kepada alat, dan yang sebelah kanannya adalah seberapa banyak gas yang masih ada di dalam tabung ya. Biasanya ini ditunjukkan dengan keran gas yang ada di tabung, sementara yang sebelah kiri yang ini itu akan menunjukkan berapa tekanan yang akan kita berikan kepada alat ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah cara membukanya, karena cara membuka keran pada regulator ini sangat berbeda dengan regulator pada gas LPG yang sering kalian pakai di rumah ya. Ini harus perhatikan. Nah, itu harus sesuai dengan prosedur, dan biasanya ini membukanya itu berlawanan arah jarum jam, sementara menutupnya itu searah jarum jam ya. Nah, perhatikan juga tekanan gas maksimum di sini, jangan sampai nanti tekanannya itu berlebihan. Karena kalau tekanannya berlebihan, valve gas akan tertekan berlebih, sehingga nanti bisa terjadi kebocoran atau umur dari si valve-nya itu akan berkurang ya. Jadi pada gas ini pastikan tadi UHP 99,99% ya. Terus ketika kita menggunakan kompresor, pastikan kita menggunakan perangkap uap air ya. Terus juga regulatornya, tekanan, dan berapa banyak gas yang masih tersisa di tabung, karena kalau gas sampai habis itu akan berbahaya. Jadi disarankan ketika kita mau pakai gas asetilen nitrous oxide itu hanya sampai sisa seperempatnya ya, jangan sampai habis. Kenapa? Karena ada gas-gas lain di dalam tabung itu ya, selain gas asetilen atau nitrous oxide, yang itu adalah sisa dari bagian-bagian gas tersebut ya. Yang kita inginkan kan hanya asetilen dan nitrous oxide-nya saja, bukan yang lain. Oke?
Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah gas fume hood atau blower. Kenapa ini harus kita perhatikan? Karena seperti kita tahu, AAS itu bekerja untuk menetapkan kadar logam, ya, di mana prosesnya adalah atomasi di dalam burner. Nah, ketika terjadi atomasi, itu berarti unsur-unsur logam itu dia diatomkan secara maksimal di burner, dan itu terjadi radikal bebas. Kalau tidak cepat-cepat dibuang ke arah scrubber di sini, ya, dia akan terhisap oleh analis, sehingga radikal bebas masuk ke dalam tubuh itu bisa berbahaya bagi kesehatan, bisa menyebabkan kanker dan juga bisa menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, ya. Jadi fume hood AAS ini harus berfungsi. Cara untuk memastikan bahwa fume hood atau blowernya itu berfungsi gampang, ya. Biasanya ditempelkan pita di ujung bagian sini, atau kita cek dengan tisu yang ditempatkan di bawah fume hoodnya, di bawah sini, ya, sehingga kita ketika nyala, si tisu yang tadinya keadaan tidur dia akan berdiri, ataupun pita yang menempel di ujung exhaust blower itu dia akan terhisap ke atas. Berarti itu menandakan fume hoodnya berfungsi, ya. Hal selanjutnya adalah pada lampu katoda HCl, ya. Kenapa ini harus kita perhatikan? Karena dia adalah sumber lampu pada AAS. Ini adalah hal penting. Ketika lampu AAS ini kita tidak perhatikan dari awal, tidak akan ada sumber lampu yang baik. Nah, kenapa? Karena lampu AAS atau katoda atau HCl, ya, halo cathode lamp ini dia bersifat monokromatis, artinya dia hanya spesifik untuk satu unsur aja, ya. Nah, ketika kita tidak memperhatikan, contohnya yang harus diperhatikan adalah di ujung sini, ini nggak boleh ada bagian yang tergores, ya, dan nggak boleh pecah. Kenapa di sini nggak boleh tergores? Karena kalau bisa tergores, berarti nanti sinarnya dia akan mengalami penyebaran. Padahal ini kan harusnya fokus, ya, ke satu titik. Tapi kalau misalkan ada tergores, apalagi pecah, itu sudah rusak, ya. Terus pasang lampu di tempatnya pada posisi yang stabil. Kenapa? Kalau kalian masangnya asal-asalan, dia akan terjadi listrik statis, sehingga mungkin konslet, sehingga pecah di sini. Nah, itu adalah hal yang harus kita perhatikan pada lampu katoda sebelum AAS ini dinyalakan, ya. Selanjutnya pada burner, ini burner adalah tempat terjadinya atomasi, ya. Yang harus kita pastikan adalah gunakan burner sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita mau analisis FE, berarti kita menggunakan sumber pembakarannya atau bahan bakarnya itu asetilen. Berarti asetilen itu menggunakan burner jenis ini. Nah, kalau misalkan kita mau analisis AL, itu biasanya kita menggunakan bahan bakar nitrous oxide. Berarti dia si burnernya menggunakan yang ini. Kenapa berbeda? Karena suhu yang akan dituju pun sangat berbeda. Berarti dia membutuhkan jenis dari si burner yang berbeda. Jangan sampai salah. Ya, kalau salah dia biasanya nggak mau nyala. Nah, dan pastikan juga si burner ini sebelum kita pakai itu dalam keadaan bersih. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Kita bisa rendam sebelum dipakai, ya. Kita bisa rendam si burner ini pada aqua bides, ya. Habis kurang lebih ya misalkan berapa waktu gitu, ya. Habis itu kita bilas lagi dengan aqua bides yang bersih, dan kita keringkan dengan blower, ya. Nah, setelah itu pasang, ya, dan pastikan burner itu nggak ada yang cacat di sini, ya. Kalau cacat itu berarti nanti dia apinya nggak bakal rata, sehingga nanti akan mengganggu proses atomasi, ya. Nah, pastikan juga dia nggak ada sisa-sisa garam pembakaran, ya. Kenapa? Karena kalau ada garam pembakaran yang tersisa di sini, misalkan pembersihan yang nggak beres atau nggak bersih, nanti kalau api yang bagus kan dia rata di sini, misalkan nyala, ya, apinya itu berbentuk kotak. Tapi kalau misalkan dia ada sisa-sisa garam pembakaran, dia biasanya nanti kotaknya itu agak terbelah-belah. Nah, itu artinya si burnernya kotor, itu nggak bisa dipakai. Oke. Selanjutnya, nah ini juga salah satu yang harus kita perhatikan, kelistrikan. AAS, terutama GFAS, ya. Ini ya, semua alat analitik kelistrikan yang bagus, ya. Dan dia juga
membutuhkan grounding yang sesuai, terutama untuk GFAS ya. Nah, untuk yang dapat kita pastikan adalah ketika kita sedang bekerja dan ada yang namanya tiba-tiba mati listrik atau cut off segala macam, pastikan alat itu tidak mengalami mati lampu secara mendadak. Nah, biasanya kita pakai UPS ya, tapi ingat UPS ini bukan alat yang ketika mati lampu dia nyalakan tetap karena ada baterainya di situ. Itu kita bekerja terus, bukan. Tapi kita memastikan ketika alat mengalami cut off tiba-tiba, itu kita bisa mematikannya secara benar ya, karena matiin AAS itu ada semacam upacaranya ya, ada tekan ini, matiin ini dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mati dan dia nggak ada UPS-nya, itu biasanya nanti ada yang cairan kesumbat ya, terus mainboard peralatan bagian elektroniknya nanti dia biasanya suka kebakar. Nah, ini fungsi UPS di situ. Ingat, fungsi UPS bukan untuk memaksakan bekerja sampai selesai, tapi dia hanya untuk memastikan alat bisa dimatikan sebagaimana mestinya ya. Oke. Itu salah satunya ya, atau minimal kalau misalkan UPS belum kebeli, kita pakai stabilizer ya. Kenapa? Karena listrik di Indonesia ini lumayan tidak stabil. Ketika listrik tidak stabil, nanti akan ada gangguan pada noise ya, sehingga nanti harusnya tidak terdeteksi, karena noise-nya tinggi dia jadi terdeteksi, itu akan berbahaya. Oke. Nah, selanjutnya kondisi ruangan ya, kita tahu di Indonesia ini adalah salah satu negara yang dengan humidity yang tinggi, dan alat-alat pada lab itu membutuhkan beberapa kondisi ya, salah satunya untuk AAS itu dia butuh suhu ruangan kurang lebih 24 derajat Celcius ya. Nah, kalau misalkan menggunakan AC, pastikan AC itu tidak langsung meniup ke blower, blowernya itu tidak meniup langsung ke burner AAS. Kenapa? Karena bukan mengganggu proses otomasi, sehingga dia nanti otomasinya tidak sempurna karena ketiup ya. Sinarnya juga jadi terganggu karena si apinya itu tertiup oleh angin dari AC, sehingga nggak boleh tuh. Jadi si blower AAS langsung niup ke burner AAS ya. Terus pastikan di dalam ruangan itu kita menggunakan APD dan harus ada APAR ya. Di sini APD yang kurang lebih ada di sini, dan harus ada APAR. Kenapa? Karena kita menggunakan api di situ dan ada bahan bakar yang digunakan udara asetilen. Jadi alangkah baiknya itu ada APAR sebagai tindakan pencegahan, atau kita mempunyai tools ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan terjadi percikan api, kita bisa memadamkannya sendiri gitu ya. Selanjutnya, setelah semua terpenuhi ya, saya pastikan teman-teman semua analis itu bekerjalah sesuai dengan SOP. Jangan kita suka dengan yang namanya shortcut atau biasanya juga begini atau begitu, enggak. Ada SOP, ikutin ya. Karena apa? Ketika kita melanggar satu SOP, akan ada pelanggaran-pelanggaran lainnya, sehingga akan terakumulasi di hasil akhir ya. Syukur-syukur hanya hasil akhir aja yang terakumulasi karena kesalahan kita. Tapi kalau misalkan akumulasinya itu dalam bentuk kecelakaan, kan itu berbahaya buat semuanya. Bukan buat kita aja yang kerja, tapi orang-orang di sekitar kita ya. Lalu selalu cek-recek cookbook AAS. Kenapa? Pastikan kita bekerja sesuai dengan SOP. Selalu cek-recek cookbook AAS. Nah, cookbook AAS ini apa? Ini adalah semacam resep buku masak kalau dalam dunia chef ya. Kalau dalam dunia AAS, cookbook AAS ini adalah settingan alat, settingan untuk metode, itu semua ada di dalam cookbooknya. Kita tinggal ikutin, insya Allah nanti hasilnya akan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh standar. Terus ingat, tupoksi analis adalah sebagai analis ya, menganalisis sampel, bukan sebagai teknisi AAS. Kenapa? Karena berbeda ya. Boleh kita mencoba melihat simptom atau ciri-ciri kerusakan, tapi kita kalau bisa, kecuali memang kita sudah punya kompetensinya ke situ, tapi kalau tidak, itu lebih baik kita minta bantuan pada teknisi yang lebih kompeten ya. Catat semua yang terjadi di dalam logbook,
apapun yang terjadi ya, kerusakan kecil ataupun apa yang kalian lakukan terhadap alat, sehingga semua dapat tertelusur ya. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam analis.